Oke, jadi yang pertama ini mungkin tentang informasi tentang OKP LPDP Student Joint Scholarship Program. Jadi scholarship ini adalah scholarship untuk Indonesian Mid-Career Professionals. Jadi maksud dari Mid-Career Professionals adalah mereka yang sudah punya pengalaman kerja at least 2 tahun untuk menempuh pendidikan studi S2 atau master di perguruan tinggi di Belanda. Nah, seperti namanya Joint Scholarship, nah ini adalah Joint Scholarship dari OKP atau yang dikenal dengan Orange Knowledge Program, di mana OKP ini dananya dari Dutch Ministry of Foreign Affairs dan juga Indonesia Endowment Fund for Education atau kalau di Indonesia biasa kita kenal dengan LPDP. Nah, seperti beasiswa lainnya, tentunya yang namanya beasiswa pasti mencari dong siapa sih yang kami mau sasar untuk kami berikan beasiswanya. Nah, jadi beasiswa ini menyasar untuk Indonesian Mid-Career Professionals yang nantinya mau kembali ke Indonesia dan berkontribusi terhadap Sustainable Development Indonesia. Jadi nanti setelah teman-teman selesai studinya, diharapkan untuk kembali ke Indonesia untuk membangun Indonesia, di mana ada sekitar 6 area prioritas kerjasama dari Joint Scholarship ini. Yang pertama ada Water Management and Technology, lalu Entrepreneurship, berikutnya ada Sustainable and Circular Economy dengan fokus pada Urban Development dan juga Heritage Restoration. Berikutnya ada Maritime and Logistics, lalu Security and Rule of Law. Nah, hukum di sini kami memang mengkhususkan untuk cyber security. Seperti yang tadi Pak Peter sampaikan, karena memang ya kita melihat situasi sekarang yang memang tidak terlalu aman untuk cyber security, dan juga Belanda ini memang terkenal mempunyai expertise di sana. Nah, yang terakhir area prioritasnya adalah Public Health Management. Jadi nanti kalau teman-teman lihat di presentasi saya, itu nanti universitas-universitas dan program studi yang berpartisipasi ini, teman-teman akan lihat akan masuk dalam 6 area prioritas tersebut. Oke, berikutnya saya mau share tentang eligibility criteria atau apa sih yang harus dipenuhi oleh si pelamar beasiswa. Yang pertama, pastinya harus warga negara Indonesia, karena ini adalah joint scholarship antara dua negara, Belanda dan juga Indonesia. Mereka harus bekerja dan juga tinggal di Indonesia, dan pastinya harus kembali ke Indonesia setelah studinya itu selesai. Lalu mempunyai pendidikan, background pendidikan boleh S1 atau boleh juga diploma 4 dengan minimal GPA 3,0. Berikutnya ini boleh dikatakan syarat yang mungkin paling mendasar adalah sudah mempunyai unconditional letter of admission atau LOA dari salah satu universitas yang berpartisipasi. Nah, kalau misalkan teman-teman belum familiar apa sih itu LOA, basically LOA adalah surat penerimaan dari kampus yang menyatakan bahwa kalian sudah memenuhi persyaratan bukan cuma secara akademik aja, tapi juga bahasa Inggris. Nah, kalau misalkan teman-teman punya background pendidikan menunjang, tidak ada masalah, bisa saja mendapatkan letter of offer. Tapi kalau bahasa Inggrisnya masih dirasa belum cukup oleh universitas, maka letter of offer-nya itu belum berupa unconditional, tapi masih berupa conditional LOA. Jadi karena teman-teman sudah harus mendapatkan unconditional LOA dari kampus, jadi ketika mendaftar beasiswa joint scholarship ini, pasti tahap pertama adalah teman-teman harus dulu join ke kampus, baru kemudian apply untuk beasiswa joint scholarship-nya. Next, berikutnya kalian sudah harus mempunyai TOEFL, boleh internet based TOEFL dengan persyaratan minimal 90, atau kalau misalkan teman-teman lebih familiar dengan IELTS, boleh saja. Jadi persyaratan minimal adalah 6,5, tapi hati-hati kalau misalkan dari kampusnya memerlukan persyaratan bahasa Inggris yang lebih tinggi, let's say misalkan 7 untuk beberapa program studi, tentunya teman-teman nanti karena harus mendapatkan letter of admission dari kampus, otomatis bahasa Inggris yang diminta harus lebih tinggi dari persyaratan beasiswa. Nah, untuk bahasa Inggris ini, baik IELTS ataupun TOEFL, itu validnya adalah 2 tahun dari tanggal tes. Jadi kalau misalkan kalian apply untuk 2023 intake, maka IELTS ataupun TOEFL yang kami terima adalah yang diambil dari 2021 dan setelahnya.
Berikutnya, mid-career profesional tadi di awal sudah disampaikan bahwa pengalaman kerjanya berarti minimal 2 tahun dengan umur maksimal 35 tahun pada 31 Desember 2023. Ada restriction-nya, yaitu tidak untuk program part-time study, pre-master atau distance learning, tidak ditujukan bagi mereka yang sedang menempuh atau sudah mempunyai program, sudah mempunyai gelar S2. Lalu yang terakhir adalah tidak bekerja untuk bilateral atau multilateral organization atau NGO yang aktif secara internasional. Untuk eligibility criteria itu aja. Nah, ini saya mau share tentang participating university dan juga study program. Jadi memang untuk bisa mengikuti joint scholarship ini, make sure bahwa program studi minat kalian dan juga universitasnya terdaftar dalam list yang saya share. Jadi ada Erasmus University of Rotterdam, itu khusus untuk program Maritime Economic and Logistic. Lalu ada IHE Delft, ini memang sangat spesifik program studinya, sangat bagus juga untuk water related study. Jadi memang di sini tujuannya adalah kalian untuk belajar water and sustainable development. Nanti bisa lihat ke masing-masing website untuk cari tahu lebih dalam mengenai persyaratan yang diminta, lalu course-nya itu tentang apa sih, supaya kalian tidak salah memilih jurusan. Karena memang untuk bisa join scholarship ini, pada saat di awal kalian sudah harus decide program studi dan universitas yang dituju, dan memang hanya bisa untuk apply satu saja. Kalau misalkan kalian mau apply water, gampang. Karena untuk water related study kita memang offer untuk di IHE aja. Tapi nanti kalau teman-teman lihat, ada misalkan kalian mau ngambil bidang studinya terkait entrepreneurship, itu akan ditawarkan di lebih dari satu kampus. Jadi teman-teman harus pintar-pintar memilih program studi dan juga kampus yang sesuai dengan minat kalian. Lalu ada ISS, Groningen, berikutnya ada IHS, Radboud, ada KIT Royal Tropical Institute, ini yang very fokus untuk program studi yang related dengan health. Ada Law and Technology, kalian bisa ngambil di baik itu di Tilburg atau bisa juga mengambil di Leiden University. Jadi make sure sudah apply dulu ke kampus ini untuk mendapatkan unconditional LOA sebelum kalian apply untuk joint scholarship. Nah, kalau misalkan teman-teman nanti mau cari tahu lebih dalam tentang universitas dan program studi yang joint, kalian bisa ikut ke beberapa info session kami. Kami ada info session dari tanggal 22 hari Rabu sampai dengan hari Jumat, di mana kami mengundang perwakilan dari participating university untuk menjelaskan lebih lanjut tentang kampus mereka dan juga program studi yang terdapat di joint scholarship. Jadi feel free nanti kalian mendaftar melalui website bit.ly/NNI event, karena setelah kalian mendaftar kami akan memberikan link, Zoom link untuk sesi tersebut. Kalian juga bisa melihat lebih lanjut tentang online info session kami dari sosial media kami di Instagram Studi di Belanda atau @beasiswa.sunet. Sebagai contoh, besok tanggal 22 Februari kami ada info session dengan dengan IHE Delft Institute, di mana kami akan menjelaskan lebih lanjut tentang study related di IHE terkait dengan water management and technology. Nah, untuk persyaratan dokumen, jadi di sini bisa saya sampaikan bahwa ketika kalian apply ke beasiswa, kalian akan memasukkan aplikasi via dua portal beasiswa yang berbeda. Yang pertama, kalian masukkan aplikasinya lewat portal OKP yang kami sebut dengan Delta. Lalu kalian juga harus submit aplikasi ke portal e-beasiswa LPDP. Nah, di slide ini saya akan share tentang dokumen-dokumen yang diperlukan ketika kalian apply melalui portal beasiswa OKP. Jadi persyaratan dokumennya ada valid ID, itu untuk membuktikan bahwa kalian adalah warga negara Indonesia. Employer statement, di mana formatnya dapat kalian unduh untuk untuk kalian ikuti formatnya. Itu kalian dapat unduh dari website OKP LPDP Student Joint Scholarship Program. Berikutnya S1 academic transcript dan juga sertifikat yang menunjukkan bahwa kalian sudah memenuhi GPA yang diperlukan. Tes bahasa Inggris, unconditional letter of acceptance, lalu optional adalah any supporting documents yang menunjukkan bahwa kalian
ya pernah ikut ekstrakurikuler atau misalkan bisa menunjukkan leadership quality kalian. Nah, semua persyaratan dokumen ini harus diupload ke dalam portal beasiswa paling lambat tanggal 30 Maret 2023 jam 10 malam WIB. Oke, nah ini biasanya pertanyaan dari calon pelamar beasiswa juga, apa sih yang akan didapatkan kalau saya sebagai penerima beasiswa? Jadi kalian akan mendapatkan full scholarship, di mana full scholarship itu dibagi coveragenya dari OKP dan juga LPDP. Jadi kalau dari OKP, basically kalian tidak akan menerima itu di bank account kalian. Semua ini akan kami transfer langsung dari beasiswa ke universitas kalian. Jadi untuk tuition fee, pengurusan visa, medical insurance, dan juga akan mendapatkan study material. Nah, untuk LPDP ini sedikit berbeda prosedurnya. Jadi untuk stipend, ya uang saku bulanan itu akan diberikan langsung oleh pihak LPDP ke kalian. Dan ini standarnya adalah mengikuti standar dari LPDP. Lalu untuk tiket pesawat, ini juga nanti pengaturannya juga akan dibantu oleh LPDP. Coveragenya, standar coveragenya juga tentunya akan mengikuti standar coverage LPDP. Oke, berikutnya tentang timeline. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal, memang beasiswa ini masih fresh from the oven. Jadi kami baru buka tanggal 20 Februari kemarin sampai dengan tanggal 30 Maret jam 10 malam waktu Indonesia Barat. Jadi aplikasi nanti akan disubmit melalui dua portal OKP. Dan untuk OKP ini masing-masing akan ada link yang berbeda untuk masing-masing university. Jadi kalau kalian nanti lihat ke website yang saya cantumkan di slide, let's say kalian mau apply ke Erasmus. Jadi di situ sudah ada petunjuknya link mana yang harus kalian akses untuk OKP ke Erasmus dan juga untuk LPDP-nya e-beasiswa. Untuk e-beasiswa nanti kalian harus masukkan aplikasi. Nah, LPDP itu kan akan banyak ya subkategori beasiswa. Nanti untuk joint scholarship ini masuk dalam kategori targeted kategori. Jadi once kalian create account di e-beasiswa, kalian nanti akan melihat kategori ini gitu. Lalu setelah application ditutup dari tanggal 30 Maret, ini kami akan mulai dengan proses assessment sampai dengan sekitar tanggal 2 Juni. Nah, assessment ini karena joint scholarship, kami akan assessmentnya itu dari dua belah pihak juga. Jadi dari OKP, itu kalau dari OKP it's more like eligibility check, lalu mengecek kelengkapan dokumen kalian juga gitu. Nah, nantinya aplikasi-aplikasi yang memang pre-shortlisted akan disaring lebih lanjut ke tahap seleksi kedua, yaitu tahap interview oleh tim beasiswa LPDP. Nah, di sini untuk joint scholarship program, kalian tidak perlu mengikuti step yang dinamakan dengan TPA. Kalau di familiar mungkin dengan LPDP, biasanya kan ada step yang dinamakan dengan tes potensi akademik. Nah, untuk joint scholarship ini, TPA-nya nggak ada. Jadi nanti dari assessment dari pihak OKP selesai, itu langsung ke step assessment oleh LPDP-nya hanya berupa interview aja gitu. Lalu setelah itu nanti untuk announcement akan tersedia tanggal 8 Juni. Jadi setelah announcement biasanya akan ada beberapa pre-departure arrangement seperti pengurusan akomodasi, pengurusan tiket pesawat, dan juga untuk basically untuk prepare keberangkatan kalian ke Belanda sih, nanti juga akan ada pre-departure briefing oleh kami supaya kalian nanti ready untuk memulai studi di Belanda itu untuk fall 2023 intake. Nah, biasanya kalau di Belanda itu intake-nya di bulan September, tapi ada beberapa program studi misalkan seperti Erasmus itu nanti untuk maritime economic dia mulainya bukan di September tapi di Oktober, tapi more or less akan mulai kebanyakan di bulan September 2023. Oke, mungkin itu saja pada saat ini tentang presentasi tentang OKP LPDP Student Joint Scholarship Program oleh saya. Feel free kalau misalkan nanti ada pertanyaan untuk chat di
box, bisa juga email saya ocdata@nufik.nl, atau kalian bisa juga nanti mengakses dulu untuk website bit.ly/okplpdp. Ini semua informasi yang tadi saya share di presentasi bisa teman-teman akses juga melalui website.